Hi everything, thank you udah ngeklik video ini and welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita masuk ke videonya, aku tuh mau ngejelasin dulu ke kalian. Jadi banyak banget di antara kalian dan juga beberapa teman aku nanya kenapa sih openingnya itu pakai hi everything? Karena kan yang sebenarnya adalah hi everyone. Jadi sebenarnya kata-kata hi everything itu aku terinspirasi dari seorang mbak-mbak. Hi everything. Nah itu dia tadi orangnya, jadi dia bilang hi everything yang harusnya adalah hi everyone atau hi everybody gitu kan. Tapi dia bilang hi everything, jadi karena itu unik, ya udah aku ikutin aja gitu. Terus jadi banyak banget orang-orang yang pintar bahasa Inggris yang komenin aku, katanya itu salah apa segala macam. So guys, jadi ini bukannya berniat untuk sombong, tapi skor English Proficiency testku itu 547. Nih ya. Emang gak tinggi-tinggi banget sih, tapi lumayan lah ya, di atas rata-rata. Dan juga aku tuh pernah ikut summer course di Jepang. Jadi untuk English aku tuh tahu-tahu sedikit lah ya, walaupun gak jago-jago banget. Anyway, aku mau ingatin lagi ke kalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau misalnya aku upload video baru guys. Dan rencananya nanti kalau misalnya subscriber aku udah banyak, aku bakalan ngadain giveaway, dimana di setiap videonya aku akan bagi-bagi voucher pulsa ataupun kuota buat kalian semua. Dan video ini udah banyak banget di request sama teman-teman aku. Mereka pada nanya kalau misalnya aku edit video itu aku pakai aplikasi apa. Dan ada beberapa orang juga yang bukan teman aku yang nanya, Bang, edit videonya pakai aplikasi apa? jadi guys, semua video yang ada di channel ini aku ngerekam itu hanya pakai HP doang. HP yang aku pakai yaitu Asus Zenfone 5. Ini tuh HP bukan keluaran terbaru sih. Ini tuh HP udah keluaran 2 tahun yang lalu. Jadi udah lumayan jadul lah ya. Tapi yang hari ini kita mau bahas bukan HP-nya, melainkan aplikasi apa sih yang bisa kita pakai untuk edit video ala YouTuber. So, jadi di sini aku akan jelasin ke kalian mengenai 3 aplikasi video yang menurut aku bagus dan worth it untuk dicoba. Yang pertama adalah Viva Video. Jadi dulu aku sempat pakai aplikasi Viva Video ini untuk edit vlog aku yang waktu aku di Bali yang di Uluwatu Temple itu. Mungkin kalian bisa lihat videonya di channel YouTube aku di bawah-bawah. Video paling pertama banget itu aku editnya pakai Viva Video. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama itu mudah banget untuk digunakan. Kenapa dia mudah banget untuk digunakan? Karena dia tuh sangat simple. Dia tuh ada icon-icon yang memudahkan kita untuk memahami isi dari fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Jadi, mempermudah banget untuk para pemula seperti aku ini untuk menggunakan aplikasi tersebut. Secara nih, aku kan nggak pernah ya edit-edit video kayak gitu sebelumnya. Jadi, aku kan baru mau coba-coba dan aku pakai Viva Video. Tapi, aplikasi ini pun juga punya kekurangan menurut aku. Yang pertama, fitur-fiturnya yang kurang lengkap. Walaupun dia gampang banget untuk digunakan, tapi fitur-fitur yang ditawarkan itu menurut aku belum lengkap. Terus, efek transisinya itu tuh kurang bagus dan cenderung jadul banget gitu, yang kayak norak gitu. Jadi kurang cocok banget buat kalian yang mau bikin video vlog gitu. Karena kan biasanya kalau kita nge-vlog itu kita ada beberapa scene yang bikin cinematic video gitu kan. Dan untuk Viva Video ini transisinya itu tuh kurang estetik aja gitu. Jadi menurut aku kurang cocok untuk kalian gunakan sebagai vlogger. Kelemahan selanjutnya adalah ketika kita ekspor video itu dia kualitasnya menurun dari kualitas utama yang kita rekam di handphone kita. Makanya kalau kalian lihat video vlog aku itu dia kualitasnya agak turun dan sedikit agak pecah, kecuali kita harus naikkan lagi resolusinya, itu baru dia kelihatannya bagus. Nah, aku yakin ada beberapa dari kalian yang mungkin malas ngecek hasil videonya dan harus nonton vlog aku, jadi aku akan langsung kasih beberapa cuplikannya. Terus aplikasi kedua yang menurut aku juga bagus adalah InShot.
Jadi kelebihan-kelebihan dari InShot ini adalah yang pertama, fitur yang ditawarkan itu lengkap banget. Jadi kalian misalnya butuh apa aja, dia bisa untuk ngedit macam-macam. Kelebihan yang kedua yaitu efek transisinya yang super duper kece, parah banget. Aku suka banget, dia efek transisinya itu tuh kekinian banget, yang modern banget, dan itu nggak norak sama sekali. Dan itu malah bagus banget buat kalian yang suka ngevlog, yang mau bikin sinematik video. Dan InShot ini juga cocok banget digunakan untuk youtuber pemula kayak aku guys. Selain itu, filter yang ada di InShot ini juga lumayan bagus menurut aku. Pokoknya aplikasi ini tuh sebenarnya hampir sempurna lah ya. Tapi kekurangannya adalah InShot ini dia nggak bisa green screen guys. Entah ini aku yang nggak tahu, aku yang nggak nemu fiturnya atau gimana. Tapi sampai sekarang setahu aku InShot ini nggak bisa buat green screen gitu. Jadi kalian nggak bisa bikin animasi subscribe kayak gini. Gitu. Makanya aku memutuskan untuk tidak menggunakan InShot. Dan kelemahan selanjutnya adalah ketika pertama kali aku pakai InShot ini, aku sedikit bingung cara pakainya karena dia itu cara pakainya nggak segampang Viva Video. Tapi itu menurut aku sih, nggak tahu kalau kalian lebih pintar dari aku, mungkin aku aja yang bodoh gitu kan. Tapi serius deh, sebenarnya InShot ini keren banget aplikasinya, dan keren banget kalau misalnya kalian untuk sekedar ngedit buat Instastory ataupun diupload di Instagram. Dan buat kalian yang penasaran gimana hasil editing dari InShot ini adalah ini dia. Oke, jadi itu tadi dia hasil editing dari InShot. Mohon maaf banget karena itu kan videonya sebenarnya potret ya, jadi aku bikin ke landscape gitu. Next, aplikasi yang aku pakai selanjutnya adalah KineMaster. Nah, ini adalah aplikasi yang sampai sekarang aku pakai di hampir semua video yang sudah aku upload di channel YouTube ini guys. Jadi mulai dari vlog aku yang ada di Seminyak sampai ke video hari ini yang aku upload ini, sampai video ini aku edit menggunakan KineMaster. Kenapa? Karena menurut aku KineMaster ini adalah yang paling komplit di antara aplikasi-aplikasi yang lainnya guys. Memang dia bukan yang terbaik dari segala aspek, seperti untuk transisi itu jauh lebih bagusan InShot menurut aku. Tapi untuk segi kekomplitan itu KineMaster menang guys. Karena di KineMaster ini kita bisa bikin efek animasi subscribe kayak gini, karena dia ada menyediakan fitur untuk green screen gitu. Kelebihan dari KineMaster yang selanjutnya adalah walaupun dia efek transisinya itu nggak sebagus dari InShot menurut aku, tapi dia menawarkan banyak banget varian dan jenis atau macam dari transisinya itu sendiri. Banyak banget, mulai dari yang alay, norak, kampungan sampai yang modern itu ada semuanya di KineMaster. Dan menurut aku itu cukup bagus banget. Terus kita lanjut ke kekurangan dari aplikasi KineMaster ini ya. Jadi menurut aku filter KineMaster ini tuh agak jadul gitu guys.
Dan dia itu nggak bisa diatur persentase filternya gitu. Misalnya ada suatu filter kita mau atur 50% aja gitu, dia nggak bisa. Jadi harus bener-bener plug ngikutin filternya itu aja. Terkadang kan kalau misalnya kita mau bikin cinematic video itu kan kita filter supaya dia lebih estetik aja gitu, biar misalnya hijaunya lebih hijau atau misalnya birunya lebih biru gitu kan. Dan dia nggak bisa diatur misalnya cuma 50% supaya lebih kelihatan natural aja gitu. Dan itu sih yang bener-bener sampai sekarang aku sayangkan, karena dia nggak bisa ngatur berapa persentase yang kita mau dari sebuah filter itu. Terus kekurangan yang kedua adalah lagi-lagi aku pertama kali ngedit pakai KineMaster ini bingung guys. Karena kan kalau misalnya pakai Viva Video itu kan gampang banget ya, emang terlewat gampang. Jadi ketika aku pakai KineMaster itu agak bingung, ini buat apa ya, ini buat apa ya, kalau mau itu harus gimana ya. Jadi aku ngedit satu vlog itu aja seharian, bener-bener seharian guys. Tapi sekarang untuk ngedit video itu nggak sampai seharian juga, paling sejam 2 jam itu udah selesai. Ya masih tergolong lama sih ya, karena kan aku juga belum jago-jago amat, aku juga masih belajar. Karena ini adalah pertama kalinya aku ngedit video kayak gitu guys. Nah itu tadi dia aplikasi-aplikasi yang menurut aku bagus untuk kalian buat ngedit video. Kalau misalnya kalian mau jadi youtuber ya, yang buat kalian yang masih pemula-pemula kayak aku. Tapi ini aku ingetin ke kalian, biasanya ketika aku kasih tahu teman aku aplikasi yang aku pakai itu adalah Viva Video ataupun KineMaster, mereka tuh selalu komen kayak gini, "Bang, cara ngilangin watermarknya kayak gimana?" Oke, jadi cara ngilangin watermarknya itu adalah kalian beralih ke aplikasi yang pro-nya, yaitu berbayar guys. Tapi jangan sedih, sekarang ini banyak banget kalau kalian bisa temukan di Google yang dia versi free-nya. Jadi dia pro tapi dia free. Kalau misalnya kita beli kan itu bisa per bulan atau per tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian cari di Google itu biasanya ada mereka yang sediakan aplikasinya yang secara free dan kalian bisa nikmatin itu selamanya gitu. Tapi menurut aku agak susah banget carinya guys, karena aku ini kan adalah tergolong orang yang gaptek nih ya, aku kan nggak bisa yang macam-macam gitu. Jadi waktu itu aku beli aja aplikasinya sama salah satu online shop gitu guys. Aku direkomendasiin sama teman aku. Nah kalau kalian beli di online shop itu, kalian bisa menikmati dengan mudah cuma 35 ribuan, dan kalian bisa menikmati itu selama 1 tahun. Ya lama banget lah itu ya kan, cuma 35 ribu doang kalian bisa menikmati fasilitasnya selama 1 tahun. Tapi buat kalian tim hemat-hemat club, misalnya kalian nggak mau beli nih, bisa banget kalian nggak apa-apa cari aja di Google, silahkan browsing sendiri. Mungkin next video kalau misalnya aku nemu caranya, aku akan bikin video tutorialnya mungkin ya. So guys, jadi itu tadi dia video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama tahu kalau misalnya aku upload video baru guys. Jangan lupa juga klik tombol like dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang nonton video aku guys, biar aku makin semangat bikin video-video selanjutnya. I'll see you guys on the next video. Bye bye.